Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mang Jaman. Kali ini kita mencoba mereview yang namanya petilasan keraton dalam Agung Pakuwati. Artinya kawasan ini adalah kawasan keraton yang pertama dibangun di Cirebon ini, yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Oke, kita bersama Pak Satu kembali mereview keraton dalam Agung Pakuwati. Silakan Pak Satu. Dulu apabila ada tamu ya, itu lebih dulu mengambil air wudhu atau mandi di sini ya, gitu. Iya. Kalau ingin masuk ke keraton Islam awal, ya, lebih dulu tamu itu membersihkan dulu di sini dengan mengambil air wudhu. Keraton awal dari keraton Pasepuhan, yaitu keraton dalam Agung Pakuwati. Temboknya masih terdiri dari bata-bata merah yang ditutup. Ini ada sumur upas ya, tapi sumurnya ditutup ya karena upas kan racun ya. Tuh, sumurnya ini tuh, yang cekung tuh. Tuh, sumurnya itu, sumur upasnya ya. Ada. Ini ada sumur 7 ya, sumurnya 1 ya, tapi mata airnya ada 7 mata air dari permukaan tanahnya, sumur 7 itu. Kita boleh ke sini. Ini Paseban ya. Ini Paseban dulu oleh Sunan Jati. Paseban ini difungsikan untuk musyawarah para walinya ya, dengan para santri, dengan Pangeran Cakrabuananya ya. Paseban ini dibuat dari tahun 1430 Masehi, sebelum ada masjid ya. Dulu musyawarahnya di Paseban ini ya. Setelah ada masjid Agung Sang Cipta Rasa, barulah untuk musyawarah para walinya diadakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masjid para walinya ya. Ya. Nah, kita ingin masuk ke petilasannya Syekh Syarif Hidatullah atau Sunan Gunung Jati ya, dan petilasannya Pangeran Cakrabuana. Nah, enggak, kita masuk ke dalam sini. Assalamualaikum. Nah, ini kita memasuki ruangan petilasan dalam Agung Pakuwati. Nah, ini khususnya ini pendopo ini dulu digunakan untuk petilasannya Sunan Gunung Jati. Nah, tapi ini mohon maaf, ini merupakan revitalisasi ya, revitalisasi tahun 1996 ya, atau 1997. Ini khusus untuk petilasannya Sunan Gunung Jati. Yang satu lagi yang di tengah ini mohon maaf ya, ini petilasannya Pangeran Cakrabuana atau Mbaku Cirebon. Nah, dulu di sini, tapi ini juga revitalisasi tahun 1996 atau 1997 ya. Ini Pangeran Cakrabuana dulu di sini ya. Ini keraton dalam Agung Pakuwatinya ini ya. Cuma maaf sudah pondasi-pondasinya aja ya ini. Nah, ini keraton dalam Agung Pakuwati ini posisinya di pusar bumi. Nah, kami menurut para wali ya, bahwa keraton Cirebon ini itu disebutnya
ini ya, sebutnya petilasan dalam Agung Pakungwati. Nah itu, atau Cirebon ini disebutnya negara gede atau negara besar pusar bumi, itu menurut para walinya. Nah, itu juga di sana ada sumur kejayaan. Nah sumur kejayaan ini fungsinya untuk syariat apa aja tergantung kita. Nah untuk syariat siraman Midodareni, untuk siraman 7 bulan, untuk menetralisir juga bisa untuk meruqyah. Atau air ini tergantung syariat kitanya apa, hakikatnya Allah ya. Gitu. Ya, ya, enggak masukin dari sini. Oh. Sumur kejayaannya ya. Nah, ini sumur kejayaannya ini. Sama aja. Nah, ini pusar buminya Mas di sini. Itu. Ya pusar buminya. Ya di petilasannya Sunan Gunung Jati dan petilasan Pangeran Cakrabala ini pengunjung di sini bisa nginap ya 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam ya, itu bisa. Tapi ketentuannya KTP aja ya, itu untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik ya. Itu di sini pengunjung bisa nginap 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam boleh ya, untuk itikaf berzikir ya. Jadi di sini kita jangan tidur ya, tidurnya paling ada di luar. Oh, di sini jangan tidur. Iya jangan tidur. Lebih baik juga jangan merokok ya. Oh, di gitu. sini. Iya. Jadi steril di sini. Boleh apa-apalah gitu. Iya, jadi khusus digunakan untuk ibadah kita kepada Allahnya, untuk ketika berzikirnya ya. Gitu. Nah. Ke sumur dalam Agung Pakungwati ya. Nah kita berada di sumur dalam Agung Pakungwati ya. Sumur agung ini dulu difungsikan ya untuk kebutuhan airnya Sunan Jati sehari-harinya ya, dengan Pangeran Cakrabuana. Nah ini dari tahun 1430 ini belum pernah kering sampai sekarang, 1430 Masehi ya. Digunakan sama untuk syariat siraman Midodareni ya, siraman 7 bulan, untuk menetralisir juga bisa untuk meruqyah, juga untuk tergantung kita syariatnya apa ya, hakikatnya Allah. Niatan kitanya apa? Iya gitu ya. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki area Taman Bundaran Dewan Daru. Di sini kita melihat ada
patung anak sapi yang merupakan kepercayaan dari agama Hindu, yang artinya keraton Kasepuhan ini ada hubungan dengan orang-orang Hindu dari India. Oke, kita lanjut ke sini. Di sana juga ada meja persembahan yang dibawa oleh Gubernur Raffles. Kemudian ada peninggalan meriam, merupakan peninggalan waktu zaman Portugis. Dan di depannya itu ada dua patung macan. Itu adalah patung macan Ali yang merupakan simbol dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Macan Ali di sini, macan artinya bahwa keraton Kasepuhan ini adalah penerus dari kerajaan Sunda Pajajaran. Kemudian Ali, bahwa Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali bersama Siti Fatimah. Oke, kita lanjut. Ini ada yang namanya Pendopo Sri Manganti. Artinya di sini tempat duduknya raja. Manganti itu menanti, keputusan atau petunjuk dari Pendopo Lunjuk. Oke, kita lanjut. Ini ada ruangan bagian depan, yaitu ruangan Jinem Pangrawit, yang fungsinya untuk tempat tugasnya Pangeran Patih. Jadi wakil dari raja atau sultan ini, kantornya ini namanya Jinem Pangrawit. Inilah ruangan dalam dari ruangan Jinem Pangrawit. Sini tembok-temboknya juga dihiasi dengan ornamen-ornamen atau keramik yang berasal dari Eropa dan juga dari Cina. Dan ini adalah ke dalam, guys, karena di sini kita tidak diperbolehkan masuk. Jadi ada ruangan bagian dalam. Ini adalah ruangan Istana Kesultanan. Sayang kita tidak diperbolehkan masuk. Dan di sana terdapat umbul-umbul atau bendera berwarna-warna yang melambangkan 9 wali. Dan ruangan istana ini hanya dibuka pada acara-acara peringatan Maulid Nabi atau Panjang Jimat. Dan masing-masing ruangan ini mempunyai nama masing-masing. Ada ruangan Peringgandani dan sebagainya. Oke guys, ini ada ornamen yang mungkin untuk sedikit pengetahuan bahwa ini diambil dari kitab Injil Perjanjian Lama. Ini kisah melambangkan kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Julaiha. Dan di atas juga ada, itu mungkin melambangkan zamannya Nabi Nuh, karena itu ada kapal di tengah lautan. Oke guys, kita ke sini.
Ini adalah yang tadi di bagian dalam, itu namanya bangsal keraton, terdiri dari Jinem Pangrawit yang kantor Patih tadi, kemudian ada bangsal Pringgodani, kemudian bangsal Prabayaksa, dan bangsal Agung Panembahan, yaitu tempat linggihnya atau duduknya Sultan. Dan di sini ada yang namanya pintu Buk Bacem. Pintu Buk Bacem artinya bahwa meskipun dari zaman dahulu ini kayunya itu dibacem dulu, artinya direndam dulu, sehingga meskipun usianya ratusan tahun masih tetap utuh. Lanjut, di sini ada yang namanya Langgar Alit. Ini adalah langgar yang berada di area dalam, dan sampai dengan saat ini langgar ini masih difungsikan, diantaranya untuk tadarusan kalau di bulan Ramadan, dan kalau ada acara-acara pengajian khusus, Langgar Alit ini masih tetap digunakan sampai dengan sekarang. Adapun tiang-tiangnya juga sama, ini menyimbolkan atau ada filosofinya. Yang utamanya di dalam itu, penyangganya itu ada 4, itu artinya melambangkan bahwa sahabat Nabi itu ada 4, kemudian berbagai macam aliran dari mulai Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Dan meskipun mereka itu seolah berbeda, tapi mereka tetap satu, yaitu Islam. Oke, setelah bangsal alit, ini ada pintu masuk bangsal Pringgodani dari samping. Dan di atas pintunya itu ada ornamen atau ukiran kayu ya, ukiran kayu, dan itu mengandung makna atau filosofi. Di situ ada ukiran gajah yang berarti juga Ganesha, yang melambangkan kecerdasan. Kemudian di situ ada simbol buah delima, yang artinya itu simbol keikhlasan. Yang konon katanya kan di dalam Al-Quran itu Al-Ikhlas itu dalnya ada 5. Dan bangsal Pringgodani ini fungsinya tempat bertemunya, karena dahulu itu di zaman Belanda, di zaman penjajahan itu, Cirebon ini dikenal dengan Karesidenan Cirebon yang meliputi Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon. Nah, artinya di bangsal Pringgodani ini adalah tempat bertemunya Bupati Kuningan, Majalengka, Indramayu dengan Cirebon, karena dahulunya adalah satu Karesidenan. Dan ini adalah ruangan menuju tempat tinggal pribadi Sultan dengan keluarganya. Dan mohon maaf, kita tidak bisa mereview ke dalam karena ini adalah ruangan pribadi.
Oke guys, mungkin itu yang bisa direview. Semoga bermanfaat. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah mereview. Tadi ada ruangan khusus dari Pusaka Sunan Gunung Jati. Kemudian kita mereview area Dalem Agung Pakumwati. Artinya itu adalah keraton awal yang dibikin oleh Pangeran Cakrabuana. Dan ini kita selesai mereview ruang-ruangan bangsal yang biasanya digunakan untuk acara panjang jimat. Demikian, semoga review dari mulai museum pusaka-pusaka keraton kepunyaan Sunan Gunung Jati, kemudian keraton Dalem Agung Pakumwati, dan ruangan-ruangan yang baru saja direview membawa manfaat untuk kita semua. Dan silakan kepada siapa saja masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mau berkunjung atau mengetahui lebih jauh secara langsung mengenai Keraton Kasepuhan Cirebon, silakan dikunjungi. Demikian, semoga bermanfaat lahir batin dunia akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pesan dari kami, zaman sudah berubah, tapi yang namanya kasih sayang tidak boleh berubah. Oke, salam sejahtera, sehat selalu.